Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Giliran siapa sekarang baca? Silakan Umahat. Ada dua orang Ustaz, Melukut sama Abu Lili. Baik, ya, siapa dulu? Mangga? Ana dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ut taksir wa amma jam'ut taksiri fal muradu bihi madalla ala aksaro madalla ala aksaro minasnaini minisnaini awisnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Mumtaz. Dan adapun jama' taksir adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua. Lebih dari dua ya Ustaz ya. Juga yang menunjukkan kepada yang lebih dari dua laki-laki ya, minisna ini maksudnya. Jama' taksir adalah kata yang menunjukkan kepada yang lebih dari dua dan disertai perubahan di bentuk mufradnya. Jadi di sini jama' taksir tempat kedua dhammah menjadi ciri untuk rafa di jama' taksir. Definisi dari jama' taksir madalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Jadi yang pertama madalla ala aktsara. Di sini kenapa aktsara? Enggak aksari kan ala harfu jar. Karena ini Ustadz jama' itu ya Ustadz ya. Nah, apa coba? Bagaimana? Apa yang lupa ya? Dari kasirun kan Ustadz ya. Ini Aksara. wazan af'alu. Jadi semua wazan af'alu yaitu isim tafdil. Isim tafdil yang menunjukkan lebih. Dan ini masuk ke pembahasan apa? Mamnu'un minas sorfi yang tidak bertanwin. Nah, nanti dilihat lagi bahwa mamnu minas sorf itu ada yang alamiah, ada yang wasfiyah. Wasfiyah bersama wazan fi'il yaitu af'alu. Ya, jadi dia masuk mamnu minas sorf itu karena dua hal, karena dia sifat dan dia wazan fi'il. Jadi mamnu minas sorof marfu'nya dengan apa Mamnu minas sorof dengan fathah. Marfu' ja'a Ahmadu. Dengan domah. Baik, betul dengan domah. Kalau mansubnya? Mansub dengan fathah. Fathah, betul. Majrurnya? Dengan kasroh. Dengan? Kasroh. Dengan? Kasroh. Ala aksaro tadi. Dengan fathah afwan. Iya. Jadi aksaro ini masuk ke mamnu minas shorof ya. Kenapa? Karena dia nama, karena dia sifat dan wazannya af'alu. Dan mamnu minas shorof majrurnya itu dengan fathah. Iya. Jadi yang menunjukkan lebih dari, yang lebih atau lebih banyak, min isnaini dari dua laki-laki, ya isnain, awisnatain atau dua lebih dari perempuan, ma'a taghayyurin dengan berubahnya fi sighati mufradihi pada bentuk mufradnya. Jadi dengan kata lain perubahan dari mufrad ke jama' itu bentuk mufradnya itu terpecah, berbeda dengan
bentuk jamaknya. Contohnya misal kitabun. Kaf, ta, alif, ba. Kasroh, fathah, sukun, dhammah. Ini dhammah kita tidak lihat sebetulnya. Maka menjadi kutubun. Ka, ta, ba. Ada penghapusan itu alif. Kemudian harokatnya pun berubah. Ini disebut jamak taksir. Jadi ketika kitab dirubah menjadi kutub, ini berubah bentuk mufradnya. Ya, tidak selamat maksudnya, tidak salim. Kemudian di sini akan menjelaskan macam-macam perubahan yang ada di dalam jamak taksir. Baik, silahkan dilanjut. Wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudatu fi jumu'it taksiri sittatun. Baik. Artinya? Dan macam-macam perubahan yang terdapat di jamak taksir itu ada 6. Baik. Ini al-mawjudatu sebagai apa, Al-mawjudatu bentuk-bentuk perubahan terdapat. Di sini anwa'u sebagai apa? Isim di awal jumlah? Mubtada. Betul, mubtada. Dia marfu. Kemudian dia mudhof atau ghayyuri. Semacam Mudhof ilaih ya? Mudhof ilaih ya. Jadi anwa'u mudhof ya, atau ghayyuri mudhof ilaih. Kalau al-mawjudatu yang terdapat ini sifat dari yang mana? Yang terdapat bersifat itu mengikuti mausuf. Yang mana mausufnya? Tagoyur, Ustaz. Tagoyur atau anwa? Kalau tagoyur macam-macam perubahan. Macam-macamnya ya Ustaz. Iya, betul. Anwa'u. Betul. Al-mawjudatu. Karena mawjudatu ini mu'annas, anwa itu jamak taksir ghair akil, maka mu'annas pula. Kalau tagoyur muzakkar, berarti harus al-mawjudatu gitu ya. Betul ya? Jamak taksir. Jadi di sini macam-macam perubahan jamak taksir ada 6. 1. Taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Nahu asadun wa usdun wa namirun wa numurun fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hazaini al misalaini muttahidatun. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'u innama huwa fi syakliha. Perubahan dengan syakl atau harokat ya Ustaz ya. Betul. Yang tidak ada yang lain, laisa goiru. Contohnya asadun wa usdun wa namirun wa numurun. Dan huruf-huruf mufrad dan jamak pada 2 contoh ini adalah sama. Muttahidun. Apa ya, sama ya? Satu sama maksudnya. Wal ikhtilafu bainal mufrad dan perbedaan antara mufrad dan jamak di sini sesungguhnya hanya pada sakelnya atau harokatnya. Jadi yang pertama, perubahan yang ada di jamak taksir adalah taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Perubahan dengan syakal yang tidak ada yang lain. Jadi perubahan itu cuman syakalnya saja. Harokatnya hurufnya sama. Asadun, alif, sindal menjadi usdun. Namirun menjadi numurun. Jadi yang berubah itu cuman harokatnya saja. Kedua. Yang kedua, wal babu taghayyurun bin naqsi laisa ghairu.
nahu tuhamatun wa tuhamun wa tukhomatun wa tukhomun fa anta tajidu al jam'a qad naqasa harfan fi hadhil kalimati. Oh, kalau di situ fi hadhil kalimat ya. Ya, nggak apa-apa, dilanjut. Di sini kalimat Ustaz. Hmm. Wa huwa at-ta'u wa baqi al-hurufi ala haliha fil mufradi. Perubahan-perubahan dengan nakas itu pengurangan huruf ya Ustaz? Dengan pengurangan. Atau kehilangan huruf ya. Perubahan-perubahan dengan pengurangan, tidak ada laisa goiru, tidak ada yang lain. Contohnya tuhamatun, watuhamun, watukhomatun, watukhomun, fa'anta, dan engkau maka kamu akan menemukan bentuk jamak yang kurang satu huruf. Telah. Maka kamu telah tajidul jam'a, kamu menemukan bentuk jamak itu qad naqasa, telah berkurang. Maka kamu telah menemukan bentuk jamak itu telah berkurang satu huruf pada dua contoh gitu ya Ustaz ya. Kalau di sini fi hadzaini al-mithalain, pada dua contoh ini. Pada dua contoh yaitu atta, huruf ta, dan wabakil huruf, dan sisa hurufnya itu pada keadaannya. Pada keadaannya. Tetap pada keadaannya. Di bentuk mufrad, pada bentuk mufrad. Jadi yang kedua adalah taghayyurun bin naqsi laisa ghayru. Ini perubahan dengan mengurangi, tidak ada yang lain. Contohnya tuhamatun, ini mufrad, ketika dijamak yang berubah cuman penghapusan, pengguguran, tak menjadi tuhamun. Tukhomatun menjadi tukhomun. Maka kamu menemukan bentuk jamak telah berkurang satu huruf pada dua contoh ini. Apa satu huruf itu? Yaitu ta. Wa baqil huruf, dan huruf yang tersisa ala halihi, tetap pada keadaannya, fil mufradi, pada mufrad. Jadi tidak ada bedanya seperti dalam mufrad. Tartib dan harokatnya. Kemudian yang ketiga, taghayyurun biziyadati laisa ghairu, nahu sinwun wa sinwanun fi misli qaulihi ta'ala sinwanun wa ghairu sinwanin. Ar-Ra'du ayat 4. Perubahan dengan penambahan huruf, tidak ada selain laisa ghairu, tidak ada yang lainnya. Contohnya sinwun wa sinwanun, sin wa sinwanun, seperti dalam firman Allah Ta'ala sinwanun wa ghairu sinwanin, surat Ar-Ra'du ayat 4. Yang ketiga, perubahan itu justru dengan menambahkan saja tanpa ada yang lain. Nahu sinwun wa sinwanun. Sinwun mufrad, jamannya sinwanun. Fi mithli qouli ta'ala, ada contoh firman Allah Ta'ala sinwanun ghairu sinwanin. Ini menjelaskan pohon kurma, ya, ada yang bercabang dan tidak ada juga yang tidak bercabang maksudnya. Keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi, nahu sarirun wa sururun
wa kitabun wa kutubun wa ahmaru wa humrun wa abyadu wa bildun. Perubahan pada sakel atau harokat dengan pengurangan huruf ya Ustaz. Contohnya sarirun, wasururun, wa kitabun, wa kutubun, wa ahmaru, wa humrun, dan wa abyadu, wa bidun. Keempat ini perubahan dalam syakal dan pengurangan. Nahu sarirun wa sururun. Sarirun yang berubah apa syakalnya? Sin fathah ro kasroh menjadi suru. Ya. Kemudian ma'an naqsi dengan mengurangi apa? Yaitu ya. Selanjutnya. Yang ke-5 ya Ustaz. Taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati nahu sababun wa asbabun wa batolun wa abtolun wa hindun wa hunudun wa sabuun ya Ustaz. Betul. Wa sabuun wa sibaun wa zibun wa ziabun wa syuja'un wa syuja'anun. Syuja'anun. Wa syuja'anun. Yang betul. Itunya syuja'un ya Ustaz. Syuja'un, betul. Wa syuja'un wa syuja'anun. Perubahan pada sakel atau harokat dengan penambahan huruf. Betul. Contohnya sababun wa asbabun wa batolun wa abtolun wa hindun wa hunudun ya Ustaz. Betul. Bagaimana ya dilanjut? Wa sabuun wa sibaun wa zibun wa ziabun wa syuja'un wa syuja'anun. Yang kelima adalah perubahan dalam syakal serta ditambah hurufnya. Sababun menjadi asbab ya. Sababun syakalnya berubah ya menjadi sin sukun. Kemudian ditambah apa? Hamzah di awal dan alif di antara dua ba menjadi asbab. Yang keenam. Taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati wan naqsi jami'an. Nahu karimun wa kurama'u wa roghifun wa rughfanun wa katibun wa kuttabun wa amirun wa umara'u. Perubahan pada harokat syakl dengan penambahan dan pengurangan sekaligus. Contohnya karimun wa kurama'u wa roghifun wa rughfanun wa katibun wa kuttabun wa amirun wa umara'u. Yang terakhir adalah perubahan dalam syakal ditambah dan dikurangi seluruhnya. Berarti semuanya ada perubahan ya. Karimun menjadi kurama'u. Karimun di sini kaf fathah ra kasrah ya kemudian mim menjadi kurama. Jadi ada syakalnya tentu berubah, kemudian ditambah dengan apa yaitu alif dan hamzah di akhir. Wa naqsi dan dikurangi apa yaitu ya antara ra dan mim seperti itu. Jadi ada 6 perubahan atau macam-macam perubahan di jama' taksir. Intinya jama' taksir itu marfu dengan dhammah. Itu saja. Selanjutnya wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bid-dhammah sawa'un akanal muradu min lafzil jam'i muzakkarun nahu rijalun wa kuttabun amkanal muradu minhu muannasan nahu hunudun wa zayanibu wa sawa'un akanat ad-dhammatu zahiratan
kama fi hadhil amsilati amkanat muqaddaratan kama fi nahwi Ustaz. Binahwi, betul. Sakaro wajarha wa Ya, nahwi. sakaro atau sukaro dua-duanya boleh. Oh, bisa ya Ustaz. Mm. Sakaro wajarha wa nahwi azaro wa habala. Taqulu qamar rijalu wazzayanibu fatajiduhuma marfu'aini bid-dhammati az-zahirati wa taqulu hadarul jarha wal azaru fayakunu kullun min al-jarha wal azaru marfu'an bid-dhammatin muqaddaratin 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Terjemahnya? Dan di sini macam-macam. Hadhil anwa' dan macam-macam ini. Dan macam-macam ini kuluha takunu Seluruhnya. Dan macam-macam ini seluruhnya marfu dengan domah. Sawaun akanal muradu minlah. Sama ya Ustaz, sawaun. Sawaun maksudnya sawaun akana maksudnya gini, meskipun apakah gitu ya. Maksudnya. Maksud artinya adalah meskipun apakah yang dimaksud gitu. Meskipun apakah yang dimaksud dari lafaz jamak muzakkar gitu ya Ustaz. Seperti dari lafaz jamak itu adalah muzakkar. Dari lafaz jamak itu adalah muzakkar, contohnya seperti rijalun wa kutabun, atau contoh mu'annas ya Ustaz ya, atau contoh yang dimaksud dari lafaz jamak itu adalah, atau yang dimaksud dari lafaz jamak itu adalah mu'annas. Contohnya hunudun wajayanibu. Wasawaun akanat, sama kayak tadi ya Ustaz ya. Dan meskipun apakah yang domah zohiroh gitu maksudnya Ustaz. Apakah nampak jelas? Apakah keadaan domah itu zohirotan jelas? Apakah keadaan domah itu nampak jelas? Seperti contoh yang tersebut. Seperti gini. Satu-satu saja kama seperti apa di hadhil amthilati. Contoh-contoh ini. Seperti apa yang di contoh-contoh ini. Sukaro wajarha. Dan Kanat muqaddaratan ada enggak? Enggak ada Ustaz di sini. Ada enggak? Oh iya, muqaddaratan. Iya. Amkanat muqaddaratan. Atau dhammahnya Terusan. Amkanat muqaddaratan, sakaro atau sukaro ya Ustaz ya? Dua-duanya bisa. Bisa ya. Amkanat muqaddaratan kama fi nahwi yang tadi ya Ustaz. Atau domahnya itu muqaddaratan seperti dalam contoh ini sakaro wajarha. Sakaro itu orang yang mabuk, jarha itu jarih yang luka.
Iya, Ustaz. Dan contoh azaro wa habala. Azaro itu gadis ya. Al-azra'u wa habala. Habala itu wanita-wanita yang hamil. Wanita hamil. Selanjutnya Azaro wa habala. Wa taqulu taqulu qamar rijalu. kamu dapat mengatakan Dan kamu dapat mengatakan qamar rijalu wa zayanibu. Fatajiduhuma marfu'aini. Fatajiduhuma, maka kamu menemukan huma. Maka kamu menemukan dua keduanya. Kata, keduanya ya, bukan dua kata marfu ya Ustaz. Maka Bukan. kamu menemukan keduanya dengan domah zohiroh. Marfu'aini. Kamu menemukan keduanya marfu'aini. Pada keadaan marfu. Bidhammati dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Dengan domah zohiroh yang jelas nampak Ustaz. Watakulu hadorol jarha. Contoh lagi ya Ustaz, hadorol jarha wal azaro. Fayakunu kullu min, dan setiap kata. Maka yakunu, coba satu kata. Fayakunu, maka yakunu, keadaan. Maka keadaan semuanya ya Ustaz. Kullun, setiap. Maka keadaan setiap dari al-jarha wal azaro marfu. Marfu dengan domah muqaddaroh pada huruf alif. Mana amin zuhuriyat ta'azur. Menghalangi dari munculnya domah ta'azur. Yaitu at-ta'azur. Uzur menerima harokat. Aywa, Masya Allah. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Afik barakallahu saja. Barakallahu khair. Apa nih Ustaz? Keringatnya sudah ya. Persiapannya mendadak Ustaz. Baik, jadi khulasahnya bahwa hadhil anwa kullu takunu marfu'atan bidhammah. Ini khulasahnya. Semuanya marfu dengan dhammah. Tapi meskipun bentuk lafaz jamaknya itu adalah dari muzakkar, rijal dan kutab atau muannas. Jamaknya itu hunud dan zayanibu. Itu sama marfunya dengan dhammah. Dan apakah dhammahnya itu zahiratan? Sama ya, tetap meskipun dhammahnya ada muqaddarah, kama fi hadhil amthilah amkanat muqaddaratan, atau dhammahnya itu muqaddaratan. Kama fi nahwi sakara atau sukara wa jarha. Ini sakaroyu atau sukaroyu, sukarou bisa ya, jarhau atau jarhayu. Sebetulnya ada dhammah di sini, tetapi tidak ada dhammah karena uzur menerima harokat alif itu. Wa nahu adzara wa habala. Taqulu qama ar-rijalu wa zayanibu. Fatajiduhuma, maka kamu dapat menemukan kedua kata tersebut marfu'aini pada keadaan marfu bi dhammati dhahirah, dengan dhammah dhahirah. Wa taqulu hadara al-jarha wal 'adzara. Fayakunu kullun minal jarha wal 'adzara marfu'an bi dhammatin muqaddarah. Dan kamu dapat katakan hadaral jarha wal 'adzara, maka setiap dari jarha dan 'adzara keduanya itu marfu. Tapi marfunya bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah muqaddarah 'alal alif, pada kata alif atau pada huruf alif. Mana min zuhuriha, terhalang dari nampaknya dhammah apa? At-ta'azzur, uzur menerima harokat. Maksudnya alif uzur menerima harokat. Mangga silahkan selanjutnya siapa yang baca?
Anak Ustaz. Waduh, udah Baik. keringat dingin duluan nih Ustaz. Gak apa-apa. Domahkan, fatahkan, atau kasrohkan semuanya saja. Sabar ya Ustaz. Pelan-pelan aja ini. Bismillah. Bismillah. Wa amma, betul ya Ustaz kita ya? Wa amma jam'ul mu'annatsis salimi apa salimu Ustaz? Salimi ya? Jam'u al-mu'annatsi jam'u mudhaf, al-mu'annatsi mudhaf ilaih. Asalimu ini adalah naat untuk jam'u. Oh, jam'u berarti asalimu ya Ustaz? Sip, betul. Wa amma jam'ul mu'annatsis salimu fahuwa sedikit-sedikit aja Ustaz, langsung di ini aja ya Ustaz ya, bisa terjemahin. Boleh. Adapun jamak mu'annas salim adalah bahwa madalla ala aksaro ya Ustaz, kayak yang di atas tadi ya? Iya, sip. Madalla ala aksaro minis naini biziyadati. Ini minis nataini ya? Oh, minis nataini. Minis nataini biziyadati alifin ya Ustaz, alifin watain fi akhirihi nahwu, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari 2 dengan tambahan huruf alif dan ta di akhirnya. Baik, itu definisi dari jamak muannas salim ya. Definisi jamak muannas salim adalah yang menunjukkan lebih dari 2 perempuan isnataini ya. Biziyadatil alif, dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Kalau Zainab, contohnya ini kan Zainabatu wa Fatimatu wa Hammamatu. Ini sebetulnya kalau kita rinci, ini fawaid dari contohnya saja sudah sangat-sangat banyak sebetulnya ya. Kita misal contoh buka sedikit Zainabat dan Fatimah. Di sini ada kata Zainab. Zainabu. Kalau kita tambahkan alif, tadi katanya yang menunjukkan lebih dari 2 perempuan dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Jadi alif dan ta. Maka Zainabu tambah alif dan ta menjadi Zainabatu. Baik. Berarti kaidahnya atau definisinya cocok. Tetapi kalau kita perhatikan kembali pada kata Fatimah, atau kata-kata yang diakhiri dengan tak marbutoh, ana ambil contoh madrasatun. Madrasatun kalau kita tambahkan alif dan ta menjadi madrasatatun. Betul ya, madrasatatun. Karena kita menambahkan alif. Tetapi jamak dari madrasatun bukan madrasatatun, tetapi madrasatun. Ini bagaimana? Ternyata ketika kata tersebut diakhiri tak marbutoh, yang dimana tak marbutoh ini merupakan ciri perempuan, dan alif ta ini juga ciri untuk perempuan, maka kita mesti menghapus salah satu dari keduanya.
agar tidak berkumpul dua ciri perempuan pada satu kata. Kita menghapus tak marbutoh dan bukan alif atau ta. Kenapa? Karena kita menginginkan justru ditambah alif ta. Kalau dihapus maka bukan jamak taksi abu jamak muannas salim dong. Maka kita tambahkan alif ta setelah menghapus tak marbutoh. Madrasatun ketika dijama bukan madrasatatun tetapi menjadi madrasatun. Seperti itu ya. Setelah menghapus tak marbutoh. Seperti itu. Kalau hammamat justru katanya itu muzakkar hammam ya. Tetapi dijama seperti jama muannas salim. Dilanjutkan, silahkan. Dilanjutkan. Iya. Nahu Zainabatun wa Fatimatun wa Hammamatun taqulu ja'a Zainatun Zainabatu wasafarol Fatimatu. Baik. Contohnya, Nah, sini ada fawaid nih. Ini harusnya ja'a atau safaro. Afwan, ja'a dan safaro ini harusnya ja'at atau safarot. Nah, ini ada sebetulnya bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang nanti kita lah bahas ya. Ada macam-macam mu'annas sebetulnya. Nanti kita bahasnya. Dilanjut saja. Dilanjut silahkan Fazainabatu Bu Lilik bagaimana? Hadirah? Afan belum dibuka mic-nya dari tadi udah ngomong. Oh. Silahkan. Wa Zainabu wal Fatimatu marfu'ani wa alamatu raf'ihima dan kemudian Zainabu dan Fatimatu Zainabatu dan Fatimatu maka Zainabatu dan Fatimatu keduanya marfu gitu Ustaz. Betul. Keduanya marfu dan ciri rofa keduanya ad-dhamatu dhahirah, domah dhahirah atau domah yang nampak ya Ustaz ya. Betul. Wala takuna dhamatu wala takunu dhammatu muqaddaratan sebagai khobar takun mansub muqaddaratan fi jam'il muannatsis salimi. Dua isim yang marfu tanda rofaknya domah dan tanda rofaknya domah yang nampak gitu saja. Betul. Wa alamatu raf'ihima dan tanda rafa keduanya adalah dhammah dhahirah. Wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannatsis salim. Dan tidak takunu keadaan ad-dhammatu yaitu dhammah muqaddaratan. Keadaannya itu muqaddarah fi jam'il muannatsis salim pada jama' muannas salim. Kemudian illa inda idhofatihi liya ilmu takallimin nahwu hadhihi mutakallimin ya. Hadhihi sajaroti wa baqarati.
domah seperti tidak seperti kecuali illa kecuali inda pada kecuali kecuali ketika diidofahkan gitu Ustaz, kepada ketika huruf ya mutakalim seperti hadhihi sajaroti wa baqarati. Fa in kanatil alifu ghayra zaidatin bi kanat maujudatan fil mufrodi nahwu al-qadi wal qudatu wad-da'i wad-du'atu lam takun jam'a muannasin lam yakun jam'a muannasin saliman Ustaz. betul. Bal huwa hina idzin jam'u taksirin. Betul. Terjemahnya dulu nggak apa-apa. Dan jika huruf mana tadi ya? Maka jika fa'in kanat, coba diterjemahkannya satu kata. Maka tadi kok fa'in, maka jika kanat keadaan al-alifu yaitu alif ghayra zaidatan bukan tambahan. Bukan ditambahan, bukan karena tambahan ya Ustaz, bukan tambahan. Ketika memang bi'ankanat ketika memang dengan keadaan ketika alif dengan itu maujudatan alif itu maujudah apa maujudah? Ada. Terlihat ya Ustaz ya. Iya, terlihat atau ada. Ketika fil memang mufradi. Ada pada bentuk mufradnya gitu Ustaz ya. Betul. Seperti nahwu al-qadi dan qudat. Nahwu al-qadi qudatun wada'i wa'uddu'atun. Lam yakun tidak keadaan jam'ul muannasin walam yakun min jam'il muannatsi salim maka keadaannya jam'u muannatsan itu jam'u muannas salim tidak, maksudnya tidak saliman, tidak selamat. Maka jamak muannas salim tidak selamat ketika bal akan tetapi saat ini menjadi dia hina idzin ketika itu menjadi jamak taksir itu. Selanjutnya wa ammal fi'lul mudhari'u fa nahwu tasribu wa yaktubu wa kullun min hadainil fi'laini
marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah. Adapun fi'il mudhari seperti nasribu wal yaktubu. Ini kan dulu yang atas. Kalau yang amad fi'il mudhari bahasan baru, yang di atas artinya demikian sudah pula wakada laukana tita'u. Yang itu oh ya. Demikian pula apabila huruf ta bukan tambahan ketika memang sudah ada pada bentuk mufradnya seperti apa tadi itu maitun wa amwatun wa baitun wa abtatun wa abiyatun wa sautun wa aswatun, termasuk ke dalam jamak taksir dan bukan jamak muannas salim. Baik. Nah, jelaskan dulu. Di sini jamak muannas salim ya, karena jelasan yang menunjukkan kepada lebih dari 2 perempuan dengan catatan dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Dengan kata lain, ketika bentuknya diakhiri oleh alif ta, keduanya itu harus tambahan. Taqulu ja'a Zainabatu wa safaral Fatimatu. Fa Zainabatu wal Fatimatu marfu'ani, maka Zainabat dan Fatimah keduanya marfu'. Wa alamatu raf'ihima dhammatu dhahirah, dan ciri rafa dari keduanya adalah dhammah dhahirah. Wa la takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannas salimi, dan dhammah itu tidak menjadi muqaddarah pada jamak muannas salim, tidak ada katanya. Jadi tidak ada dhammah muqaddarah mana min zuhuriha apa gitu ya. Illa, nah ini kecuali inda idhafatihi, ketika jamak muannas salim itu diidhafahkan liya'il mutakallim, kepada ya mutakallim, maka dhammahnya itu muqaddarah. Nahwu hadhihi syajarati wa baqarati. Harusnya syajarati dan baqarati ini dhammah karena dia keduanya dengan sebagai khobar, dan keduanya bentuk jamak muannas salim itu harus dengan dhammah. Hadhihi syajarati asalnya hadhihi syajaratui dan baqaratui, tetapi dhammahnya itu muqaddarah. Kenapa? Harokatul munasabah, harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya. Maka jika keadaan alif ghairu zaidatin, ya, bukan sebagai tambahan, bi an kanat mawjudatan fil mufrad, di mana alif tersebut ada pada bentuk mufradnya. Contohnya apa? Al-qadi. Al-qadi. Jamaknya al-qudatu. Katanya alif ini ada pada bentuk mufradnya, itu al-qadi. Ini alif dari mana? Sebetulnya alif al-qudatu, alif ini sebetulnya ya asalnya. Al-qudatu itu asalnya al-qudayatun. Qudayatun. Ini ta'lilat shorof, ketika ya berharokat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi alif, menjadi al-qudatu. Al-qudatun sih. Al-qudatu. Jadi alif, meskipun al-qudatu diakhiri oleh alif dan ta, tetapi alif ini bukan tambahan, di mana alif tersebut asalnya adalah ya di dalam al-qadi. Begitu pula ad-da'i dan ad-du'a. Lam yakun jam'a mu'annasin saliman, maka jamak mu'annas itu tidak menjadi salim. Bal huwa hina idzin jam'u taksirin. Kan tetapi dia ketika itu jam'u taksirin berupa jamak taksir, berarti ma'ataghayyurin fi sighati mufradihi.
menunjukkan lebih dari 2 tetapi disertai dengan perubahan bentuk mufradnya. Yang tadi yang bukan tambahan itu adalah alif. Wa kadza, dan seperti itu pula ya, lau kanat ta'u laysat zaidatan. Jika ta itu bukan zaidah. Jadi syaratnya itu dua-duanya harus zaidah. Tetapi kalau ta'nya bukan zaidah, bi an kanat maujudatan fil mufradi, di mana ta tersebut ada di dalam bentuk mufradnya. Berarti ta asli, contohnya maitun. Ini bentuk mufradnya. Wa amwatun, dan amwatun. Amwatun tambahannya apa? Bukan alif ta, tetapi alif saja. Kenapa? Karena ta ini ada dalam bentuk mufradnya. Maka dapat kita simpulkan sebetulnya seperti yang Ana tadi bilang, muslimatun ketika dijama menjadi muslimatun. Alif ta ini adalah tambahan, bukan tak marbutoh yang ini. Kenapa? Karena tak marbutoh yang ini sudah dihapus. Gitu ya, maka betul. Wa baitun wa abiyatun, bait ya, abiyat, bait syair, baitun abiyat. Taknya ini asli ada di bentuk mufrad, maka ketika dijam menjadi abiyat meskipun di akhir alif ta, tapi taknya bukan tambahan tetapi asli. Sautun wa aswatun, seperti itu pula. Kana min jam'i at-taksir, maka ini tuh semuanya merupakan dari jamak taksir. Walam yakun min jam'il muannas as-salim, dan tidak menjadi di antara bentuk jamak muannas salim. Nah, insyaallah pekan depan Allahu fiik. Baik, untuk fi'il mudhari insyaallah kita bahas pekan depan ya. Jadi yang kita dapat bahwa yang pertama, jamak taksir, yang dimaksud dengan jamak taksir itu nanti sebutkan ya definisinya secara rinci ya. Jadi yang menunjukkan lebih dari 2 laki-laki atau perempuan, tetapi dengan berubahnya bentuk mufrad dari jamak tersebut. Macam-macam perubahannya itu ke dalam jamak taksir ada 6. Syakal, naqas, dan ziyadah. Syakal bersama naqas, syakal bersama ziyadah, dan ketiganya masing-masing ada. Maka tidak ada bedanya ya, dhammahnya itu apakah bentuk lafadznya itu adalah jamak muzakkar, maksud jamak taksir dari muzakkar atau dari muannas, atau dhammahnya itu muqaddarah atau dhahirah, sama ya, tidak ada bedanya. Begitu pula jamak muannas salim marfu'nya itu dengan dhammah, tetapi dengan catatan alif dan ta-nya itu harus berupa tambahan. Maka kalau bukan tambahan, bukan disebut jamak muannas salim. Jadi intinya kita sudah menemukan yang pertama, dhammah menjadi ciri untuk marfu ketika di isim mufrad. Yang kedua, di jamak taksir. Yang ketiga, di jamak muannas salim. Maka ketika 3 bentuk kata tersebut menduduki tempat rofa, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai naibul fa'il, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, atau seterusnya, maka kata-kata tersebut marfu'nya itu pasti dengan dhammah gitu ya. Pasti dengan dhammah. Nah, seperti itu. Ya, Ummahat, Ana dulu belajar kitab At-Tuhfah As-Saniyah dengan murid Syekh Muhyiddin langsung ya. Beliau Syekh Abdullah rahimahullah. Beliau sudah tua dulu ya. Sangat-sangat tua. Kata beliau, murid Syekh Muhyiddin yang masih anak tahu, katanya yang masih hidup 2, saya dan teman saya. Adapun saya ada di Khartoum katanya, tetapi teman saya nggak tahu di mana tempat tinggalnya. Sudah sepuh ya.
Beliau juga, jadi kalau dars kita sudah tiba, ternyata beliau serang berhalangan hadir ya. Memang jalan pun susah, tapi kalau sudah menjelaskan, kita ketika ditanya tentang i'rab dan pelajaran-pelajaran terdahulu itu seperti mau nangis. Jadi beliau tidak akan tanya kepada orang lain sebelum kita itu mampu gitu. Misalkan pekan ini Anda ditanya tentang bab fa'il, terus ditanya. Kalau tidak bisa terus saja ditanya. Sampai Anda benar-benar mampu. Kalau udah tanya yang lain. Tanya, tidak heran kita tuh kadang-kadang dalam satu pekan itu kan 2 kali dars ya. Dalam satu pekan itu kita membahas durus-durus yang sebelumnya saja, tidak maju-maju. Kenapa? Karena muridnya sendiri pas ditanya kok nggak bisa, katanya. Ngapain aja ketika antum libur itu kok nggak di murojaah gitu ya. Kemudian beliau, Masya Allah ya, kadangkala beliau sedang sakit. Ana masih ingat beliau katanya jatuh ya. Kemudian nggak punya HP ya, nggak mengasih kabar kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa datang ke rumahnya, kata anaknya, ini bapak saya lagi sakit katanya. Tetapi Syekh Abdullah mendengar kita tuh sudah datang, beliau lagi susah payah itu ya, lagi kesakitan tuh, sengaja hadir katanya. Maaf ya, anak nggak bisa mengajar secara full, tapi insya Allah anak coba dari asar sampai maghrib. Beliau mengajar dari asar sampai maghrib. Dan anak belajar At-Tufasaniyah itu kurang lebih 1 tahun ya. Lama sekali 1 tahun. Tapi ya kita harus sabar dengan segala keadaan ya. Jadi anak tuh kalau kita sebetulnya langsung belajar kepada ustadz kita ya, kepada guru kita, selain kita belajar ilmu itu sendiri, kita belajar bagaimana adab kita mencari ilmu ya. Kemudian bagaimana kita duduk di majelis. Jadi bagaimana kita menghadapi syekh ketika menjelaskan, ya jangan ngobrol gitu ya. Kemudian bagaimana adab ketika mengikuti majelis juga ya harus dimurojaah sama. Syekh itu selalu menyemangati kita. Coba antum murojaah sebelum Anda datang tuh antum baca dulu gitu ya beberapa kali dan seperti itu. Jadi itulah yang Anda rasa membangun bagi anak ya. Jadi 1 tahun Anda belajar ini, kalau ummahat dalam kurun waktu kurang 1 tahun udah beres, wah kata orang Sunda itu tekaci. Anak saja 1 tahun masa ummahat mau cepat ya. Taib seperti itu ummahat ya, terus semangat dalam thalibul ilmi dan jangan lupa di murojaah. Mau tidak mau kita akan melewati fase itu, melewati fase bingung, sudah bisa bacanya kok nggak mengerti, sudah mengerti masih nggak tahu kosakatanya, kadang-kadang ada yang tahu, kadang-kadang enggak. Setiap satu kata buka kamus kembali. Perlu tahu ummahat bahwa anak pun pernah mengalami hal tersebut ya. Pernah mengalami hal tersebut, dan itulah fase dari belajar ya, dari tidak tahu menjadi tahu ya, sedikit demi sedikit, bertahap. Taib, syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan thalibul ilmi kita. Taib, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta